أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وأهله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا في رحمتك يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد jamaah Masjid Al-Ma'ruf perumahan BTN Rejo Mulyo yang insyaallah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan nikmat dan rahmat Allah kita sama-sama dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk meneruskan kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan Syarah Nuzhatul Muttaqin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha-Nya kepada kita, memberikan kita banyak kebaikan dan menjadikan kajian ini sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menghemat waktu kita sudah membahas beberapa hadis di dalam bab ta'zimu hurumatil muslimin wa bayan huquqihim wasyukru alaihim wa rahmatihim, yaitu bab tentang ta'zimu hurumatil muslimin, mengagungkan kehormatan kaum muslimin, wa bayanu huquqihim, dan penjelasan-penjelasan tentang hak-hak mereka, wasyufqa alaihim, dan syufqah itu adalah menyayangi kepada mereka, wa rahmatihim, dan berlaku rahmat kepada mereka, pada kaum muslimin. Sebelum Idul Adha kemarin kita sudah membahas sebuah hadis yang sangat agung sekali di dalam ajaran agama Islam, yaitu tentang permisalan kaum muslimin atau kaum mukminin di dalam cinta, di dalam kasih sayang, dan di dalam kepedulian di antara orang-orang beriman yang diibaratkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sebagai satu tubuh. Idza ishtaka minhum udwun tada'a lahu sairul jasad. Apabila salah satu anggota tubuh yang sakit, maka yang lain pun akan ikut sakit. Yang sekilas apabila kita pahami hadis yang kemarin kita baca tersebut, mengajarkan bahwa seorang muslim itu tidak hidup sendiri. Kita lahir dibantu oleh orang lain
dan mati akan dikuburkan oleh orang lain. Ada nanti yang meninggal budal dewe, Pak? Gak ada ya. Nah, maka iman yang benar itu akan melahirkan rasa peduli. Tanda kebenaran, kesempurnaan, keimanan seseorang itu dapat dilihat dari rasa pedulinya terhadap sesama, terutama sesama muslim. Ketika saudara kita mendapatkan musibah, kita ikut merasakan kesedihannya. Ketika saudara kita memperoleh kebahagiaan, kita pun bersyukur dan bergembira dengan apa yang didapatkan oleh saudara kita tersebut. Bukan sebaliknya. Kebanyakan di masyarakat kita ini, ketika saudara kita ini mendapatkan rahmat, mendapatkan kebahagiaan, kita malah iri, Pak. Tapi kalau mereka mendapatkan musibah, malah kita senang. Ini pemikiran yang keliru. Semestinya kalau kita betul-betul beriman, ketika saudara kita, tetangga kita yang beragama Islam mendapatkan kebahagiaan, itu kita pun ikut bahagia. Ketika mereka diterpa musibah, kita pun ikut gundah gulana. Bukan sebaliknya yang dikatakan dengan istilah SMS, senang melihat orang susah. Tapi kebanyakan kita sekarang kan seperti itu. Makanya hadis ini sebenarnya salah satu hadis tazkiyatun nafs untuk menghilangkan rasa hasad di dalam diri kita. Sebagaimana tubuh yang sehat itu akan merasakan sakit pada satu tubuh anggota yang lainnya, apabila satu anggota tubuh sakit maka semuanya akan ikut sakit. Itulah perumpamaan kaum mukminin atau muslimin yang seharusnya ditumbuhkan dari sekarang kalau kita sudah mengaji ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hadis tentang bersikap kepada semua makhluk. Yang mana di dalam hadis ini kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan rahmat atau kasih sayang kepada semua makhluk. Kepada siapa saja? Kenapa dan apa alasan orang yang mempunyai sifat rahmat ini? Atau apa alasan, apa efeknya, apa balasannya kepada orang yang memiliki sifat rahmat ini? Maka untuk mengetahui semua itu kita mulai mengkaji hadisnya satu persatu. Kita kemarin sudah sudah sampai di hadis yang ketiga. Pada hari ini kita akan melanjutkan di hadis nomor 4 di dalam bab ta'zimu hurumatil muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 4. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali wa indahu Al-Aqra bin Habisin At-Tamimi jalisan wa qala Al-Aqra inni li asyratan minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan. Fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala man la yarham la yurham. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali itu siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu? Cucu Nabi. Sementara di sisi beliau duduk Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Dan Al-Aqra berkata, sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak, katanya. Namun aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Maka Rasulullah SAW memandang Al-Aqra. Dilihat Al-Aqra. Kemudian beliau bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Muttafaqun alaih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diawali dengan sebuah peristiwa sederhana, yaitu ketika Rasulullah SAW mencium cucu beliau, yaitu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Perbuatan ini menunjukkan kasih sayang seorang kakek kepada cucunya.
Namun Al-Aqra' bin Haris adalah seorang tokoh Arab Badu yang terkenal keras karakternya, itu merasa heran karena melihat Rasulullah mencium cucunya. Ia berkata bahwa dirinya ini memiliki anak tetapi tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Al-Aqra' itu adalah orang Baduy. Orang Baduy itu keras, Pak. Orang yang tinggal di pelosok. Datang kepada Rasulullah, ketika melihat Rasulullah memperlakukan cucunya itu dan menciumnya, itu seakan-akan kok Rasulullah kok mencium anak. Dan Al-Aqra' ngomong sama Rasulullah, wahai Nabi, aku punya 10 anak, tapi aku nggak pernah menciumnya. Ini tandanya bahwasanya Al-Aqra' itu orangnya keras. Rasulullah SAW tidak memuji sikap tersebut. Beliau justru bersabda dan dengan kata man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka ia tidak akan disayangi. Maksudnya orang yang hatinya keras, orang yang tidak memiliki kasih sayang kepada sesama, orang yang enggan berbuat baik dan enggan peduli kepada orang lain, maka ia terancam tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makna rahmat di dalam hadis ini adalah kasih sayang yang mendorong seseorang untuk berbuat baik kepada yang ia sayangi. Rahmat itu bukan hanya perasaan dalam hati, tetapi tampak dalam tindakan nyata. Ya. Bukan hanya sekedar perasaan, akan tetapi harus ada tindakannya nyata. Memeluk anak dan mencium anak itu merupakan rahmat orang tua kepada anak-anaknya. Menolong orang yang sedang kesusahan itu merupakan sifat rahmat yang kita berikan kepada sesama manusia. Menghibur orang yang sedang sedih. Ya. Orang sedih itu kan macam-macam, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang sedih terlilit hutang, maka dengan cara melunasi hutangnya. Ada yang orang sedih karena nggak bisa makan, maka diberikan makanan. Bersikap lembut kepada keluarga, tidak menyakiti orang lain dengan ucapan dan perbuatan. Contoh nyata dalam kehidupan kita ini, ada orang tua yang dekat dengan anaknya, pasti kayak emas ini. Ada berapa komandannya? 1, 2, 3. Ada ayah yang setiap hari itu bekerja keras. Ketika ia pulang, meluangkan waktu bermain dengan anaknya, memeluknya dan menanyakan kabarnya. Ya. Anak yang tumbuh dengan rasa aman dan dicintai, sebaliknya itu ada anak yang nyaman, tumbuh dengan nyaman dan rasa dicintai. Sebaliknya ada ayah yang hanya memberi uang tiap hari, tapi tidak menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya, dan seringkali membuat anak merasa jauh secara emosional. Ya. Ada perbedaan. Ada seorang ayah itu yang selalu dekat dengan anak-anak. Mau ngobrol sama anaknya, mau mendengarkan anaknya. Ada waktu untuk anak-anaknya. Ada juga mindset orang tua itu, yang penting saya udah ngasih duit. Mau terjadi apapun terserahlah. Ini orang tua yang tidak menunjukkan sikap rahmat kepada anak-anak. Contoh yang lain, ada tetangga yang peduli atau peduli dengan tetangga. Ketika mendengar tetangganya sakit, ia datang menjenguk dan mendoakan. Mungkin bantuannya sederhana, tetapi kepedulian itu membuat hubungan antar warga menjadi hangat. Inilah bentuk rahmat yang diajarkan oleh Islam. Seorang guru, seorang dosen hendaknya menanamkan kasih sayang kepada mahasiswanya atau kepada murid-muridnya. Ya. Efeknya seorang guru apabila menanamkan rasa kasih sayang kepada anak-anaknya, anak didiknya atau mahasiswanya itu, maka nasihat-nasihatnya itu akan mudah diterima, membekas. Kami itu punya murid dulu waktu masih ngajar di pondok. Yang diingat itu tempelengan, cubitan saya tok. Ilmunya nggak diingat, Pak. Sakit hati saya. Ustaz, kemarin kalau ketemu itu, Ustaz, Ana itu ingat sekali.
tempelengan antum tuh sip kali ya. Ente itu saya bilang yang diingat itunya, hukumannya, yang pelajaran-pelajaran nggak diingat kan. Itulah kalau terlalu keras jadi guru. Jadi dosen pun seperti itu. Zaman sekarang kan masih ada Pak ya, model-model dosen-dosen killer. Ya Prof ya, masih ada Prof. Dosen-dosen killer. Untuk apa Pak? Ada kadang-kadang dosen itu sulit menyisihkan waktunya untuk mahasiswanya dalam hal membimbing skripsi. Mahasiswanya dari Blitar, dosennya dari Kediri, tapi kalau ditemui itu kayak sibuk terus. Padahal itu ada gajinya loh Pak, bimbing skripsi itu. Jangan zalim. Harus ada waktu yang kita sisihkan untuk amanah. Itu rahmat kepada mahasiswa kasihan. Makanya untuk menjadi orang yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengkasihani orang lain. Itu salah satunya. Nah, timbul pertanyaan dari penjelasan hadis ini itu, apakah boleh mencium anak orang lain gitu Pak? Ini kan? Boleh enggak? Nah, makanya di sini kita jelaskan. Nah, pada asalnya boleh mencium anak orang lain sebagai bentuk kasih sayang selama memenuhi adab dan tidak menimbulkan fitnah atau hal yang tidak pantas. Misalnya saya datang anak-anak seperti ini, biasanya salim saya cium tangannya, cium keningnya, doakan, ya Allah faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Itu ya, sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas. Ada itu Ustadz, ada anak kecil digendong, dicium, dikokop pipinya, viral akhirnya. Dikatakan Ustadz pedofil gitu. Kan gak enak, itu jadi fitnah akhirnya. Nah, hadis Al-Aqra' bin Habis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu mencium cucunya sendiri. Sehingga dalil utamanya adalah anjuran menampakkan kasih sayang kepada anak. Adapun mencium anak orang lain, terdapat riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW juga menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak kaum muslimin secara umum. Namun ada beberapa adab yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah tujuannya untuk kasih sayang, bukan untuk syahwat. Ya. Para ulama menjelaskan bahwa mencium anak kecil diperbolehkan apabila didasari dengan kasih sayang dan kelembutan, bukan dorongan syahwat. Ini merupakan syarat utama. Yang dua, memperhatikan kerelaan orang tua. Dilihat dulu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau mencium anak orang lain, orang tuanya rela atau tidak anaknya dicium. Kalau enggak, izin dulu sama bapaknya sama ibunya. Pak, anaknya kok lucu sekali, numpang nyium sekali ya, boleh enggak? Karena itu menjaga perasaan, dan izin orang tua itu lebih utama. Kita kan kadang-kadang melihat anak-anak ada yang gemesi gitu Pak ya, pengen nyubit, pengen nyium, pengen ini, izin aja sama bapaknya, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Nah, kalau nggak boleh ya sudah. Yang ketiga yang lebih penting lagi, memperhatikan usia anak orang lain. Kalau sudah 17 tahun ke atas dicium ngapain Pak? 20 tahun juga kan anak orang juga itu. Kalau dianya masih umuran 1 tahun, masih 2 tahun, ya. Terlebih lagi kalau lawan jenis. Nah. Yang keempat, menghindari fitnah zaman sekarang, harus diperhatikan ya. Masyarakat itu sekarang lebih sensitif tentang masalah perlindungan anak. KPAI. Nah, perbuatan yang dahulu itu dianggap biasa, itu zaman sekarang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Maka hati-hati. Maka solusinya untuk menampakkan kasih sayang kepada orang lain atau anak kecil ya, dalam kategori anak orang lain di sini, cukup sebenarnya dengan cara mengusap kepalanya, mendoakannya, menyapanya, terutama lagi ngasih hadiah atau nyangoni Pak. Ini wah itu sawuan gitu. Damel tumbas es krim. Wah iki ya wis ngambung, nggak nyangoni, kadang pelit.
Itu yang perlu diperhatikan Pak ya. Tujuannya untuk kasih sayang bukan syahwat, memperhatikan kerelaan orang tua, memperhatikan usia anak juga. Kan kalau salah cium juga bahaya juga kita. Udah umur 21 tahun anak orang perempuan dicium ya itu wajar digebuki orang kayak gitu. Wajar. Salah konteks. Dan bukan mahram lagi. Sekarang kan kadang kan tokoh agama itu kayak sudah tahu publikasi sekarang kan banyak Pak. Rekaman udah banyak. Tapi kalau sama yang bukan mahram itu kayak biasa aja gitu. Dicium-cium tangannya sama ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tuh nyium-nyium tangan Ustaz ya. Wallahu a'lam. Kalau saya enggak lah, jangan lagi gitu. Lagi ngapain lagi? Tangan suaminya ya jarang dicium, nyium tangan orang lain. Contoh praktis ya. Yang boleh itu seorang kakek mencium tetangganya atau cucu tetangganya yang masih bayi ketika digendong ibunya. Seorang ustadz mengusap kepala santri sambil mendoakannya. Seorang paman mencium keponakannya yang masih balita. Ya. Sebaiknya yang dihindari itu adalah mencium anak tanpa sepengetahuan atau kenyamanan orang tuanya. Kalau ada anak sendirian jalan lucu ini nggak ada orang tuanya jangan dicium Pak. Takutnya nanti ada kesalahpahaman. Direkam di CCTV, dilihat ada orang nyium anak orang kecil, anak kecil, nanti bisa ditafsirkan orang ini pedofil gitu. Bapak ngerti pedofil Pak? Ngerti Pak ya? Ibu-ibu ngerti ya? Zaman sekarang kan banyak penyakit-penyakit kayak gitu. Mencium anak yang sudah besar jangan sampai dilakukan, terutama lawan jenis yang bukan mahram. Dan bentuk kasih sayang dapat menimbulkan kecurigaan atau fitnah. Maksudnya apa? Perlakuan khusus kepada anak orang lain. Ya, anak sendiri nggak diperhatikan, anak orang lain diperhatikan. Itu bisa menimbulkan kecemburuan di antara anak-anak kita. Atau kecurigaan atau fitnah. Kadang ada tipe orang itu baik sekali dengan orang lain, dengan anak sendiri keren gitu Pak. Ada yang kayak gitu ya. Dengan sama anak sendiri itu dibentak-bentak di. Tapi kalau anak orang lain itu, wah, Masya Allah. Itu anak yang melihat kayak itu, anak kita melihat tingkah kita seperti itu, sakit hati anak kita Pak. Sampai besar itu. Terngiang-ngiang terus sama anak orang lain. Anak orang lain itu kalau dia sudah dapat manisnya dari kita, ditinggal kita Pak. Anak orang lain itu kalau sudah dapat manisnya dari kita, ditinggal kita Pak. Contoh, kita masih muda dekat sama anak orang lain, anak orang lain kita opini kita ini dan lain sebagainya. Memang niat kita memang untuk sedekah dan lain sebagainya, cuman mereka yang menanggapi itu belum tentu. Bisa jadi cuma ngambil manfaatnya toh. Ketika kita sakit, mana ada datang dia, apalagi bantu. Itu kalau anaknya nggak tahu diri. Dari kesimpulan, hadis man la yarham la yurham itu mengajarkan pentingnya kasih sayang kepada anak-anak. Mencium orang lain boleh apabila dilakukan dalam bentuk kasih sayang yang tulus, bukan dalam rangka menyalurkan syahwat kita. Dan memperhatikan adab di dalam menyayangi anak-anak agar tidak menimbulkan fitnah atau ketidaknyamanan bagi orang tua maupun masyarakat sekitar. Dalam kondisi yang meragukan, bentuk kasih sayang lain seperti mengusap kepala, tersenyum, mendoakan atau memberi hadiah seringkali lebih bijaksana untuk dilakukan. Itu hadis keempat. Hadis kelima, saya lihat pada minum kunirasem enak kayaknya. Izin Pak ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gak ada mereknya nih, kalau ada mereknya saya endorse.
Hadis kelima. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annal a'raba qalu ya Rasulullah atuqabbiluna sibyanakum? Qala na'am. Qalu lakinna wallahi ma nuqabbilu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au amliku in kana Allahu naza'a min qulubikumur rahmata. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Badui itu berkata, wahai Rasulullah, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Beliau menjawab, iya. Mereka berkata, orang Badui tersebut, adapun kami demi Allah tidak mencium anak-anak kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah aku mampu berbuat sesuatu jika Allah telah mencabut rasa kasih sayang di hati kalian? Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi latar belakang hadis ini, jamaah sekalian, ada orang-orang Arab Baduy yang hidup di padang pasir terkenal dengan kehidupan yang keras. Mereka terbiasa menghadapi panas, sering kekurangan air, dan berbagai kesulitan sehingga watak mereka cenderung tegas dan kasar. Di Indonesia pun kita kan ada orang-orang pesisir, Pak ya. Ada orang-orang pegunungan, itu kan wataknya beda-beda. Ya. Coba kalau kita ke daerah Lamongan, pokoknya pinggir-pinggir pantai gitu Pak, itu rata-rata orang-orangnya keras karena lingkungannya seperti itu. Coba kalau ke pegunungan, cuacanya yang dingin dan sebagainya, orangnya cenderung kalem. Nah, makanya letak geografis itu berpengaruh kepada karakteristik penduduk tersebut. Maka menganggap bahwa mencium anak adalah tanda kelemahan dan mengurangi wibawa seorang laki-laki. Jadi orang-orang Baduy ini menganggap mencium anak, menyayangi anak itu tanda kelemahan seorang laki-laki. Allah enggak mendidikkan namanya kekuatan kepada diri laki-laki. Ketika melihat Rasulullah SAW melakukan tersebut, mereka merasa heran lalu bertanya, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Pertanyaan itu menunjukkan bahwa mereka menganggap perilaku tersebut tidak biasa. Namun Rasulullah SAW justru menegaskan bahwa mencium anak merupakan bagian rahmat dan kasih sayang. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya tersebut, beliau menjawab, nah, ya. Artinya apa? Ini artinya beliau tidak merasa malu menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak. Padahal beliau adalah pemimpin negara. Rasulullah itu seorang pemimpin negara, presiden, seorang panglima perang, seorang hakim, seorang guru dan manusia yang paling punya wibawa. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang itu tidak mengurangi kewibawaan seseorang. Jangan takut wibawa kita runtuh di hadapan orang lain dikarenakan kita punya rasa rahmat. Banyak orang itu berpendapat kalau kita itu punya rasa welas asih kepada manusia, itu kemacuan kita kurang gitu loh Bapak-bapak ya. Maskulin kita itu berkurang. Enggak Pak, malah lebih kelihatan kita itu lebih jantan ketika itu memiliki rasa sifat kasih sayang. Justru kelembutanlah itu bagian dari kesempurnaan akhlak. Ya. Kebanyakan orang-orang yang macak strength, macak marah-marah terus itu kebanyakan orang-orang lemah biasanya. Kebanyakan orang-orang yang sering emosi itu kebanyakan orang-orang lemah. Dan Rasulullah melanjutkan perkataannya, "Au amliku in kana Allah naza'a min qulubikumur rahmah?" Apakah aku mampu berbuat sesuatu jika Allah telah mencabut rasa kasih sayang di antara kalian atau dari hati kalian? Maksudnya di sini, jika seorang merasa berat untuk menyayangi anak-anak sendiri, itu menunjukkan adanya kekerasan hati. Tanda kekerasan hati seorang itu apabila dihadapkan dengan anak-anak. Bisa nggak dianya bersikap lembut kepada anak-anak? Kalau panjenengan mau lihat karakteristik seseorang lembut atau tidak hatinya, itu lihatlah bagaimana orang tersebut dihadapkan dengan anak-anak. Ada karakter orang itu melihat anak-anak itu risih, Pak ya, kayak nggak senang. Enak mbah itu risih kalau putune ya apa tuh? Ada kayak gitu juga. Tapi jarang. Rata-rata mbah itu risih sama
anaknya. Kalau sama putunya itu enggak. Dan Rasulullah di sini menyayangkan kondisi tersebut karena karena kasih sayang itu merupakan nikmat terbesar yang Allah tanamkan di dalam hati manusia. Jadi pelajaran penting dari hadis ini itu yang pertama, mencium anak sendiri itu adalah sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memeluknya, menggendongnya, dan menunjukkan kasih sayang adalah bagian dari sunnah Nabi. Ya Kak ya? Baik. Anak saya ikut dalilnya ini. Papa masih suka nyium nggak? Masih ya? Bahkan kadang kalau mereka itu berangkat sekolah, kita antar turun dari motor itu tetap cium semuanya. Padahal udah gede, udah SMP nih. Malu-malu lah sana. Bahkan hal-hal kecil seperti menupuk pundaknya, mengusap kepalanya, menanyakan kabarnya, itu ya, bermain dengannya walaupun sebentar, termasuk bentuk rahmat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Yang kedua, Islam itu tidak mengajarkan kekerasan dalam pendidikan. Ya, sebagian orang tua mengira bahwa anak harus selalu ditakuti agar menjadi baik. Banyak mindset orang tua itu pengen ditakuti sama anak-anaknya, biar anak-anaknya gampang nurut. Lihat Pak, orang-orang seperti itu nanti ketika tua nanti, itu rata-rata anak-anaknya nggak mau ngurusi mereka. Karena apa? Kelingan masa kecil. Ya. Akibatnya anak tidak pernah dipuji, nggak pernah diapresiasi. Jadi anak-anak itu punya dampak psikologis, minder, tidak pede dan lain sebagainya. Itu karena orang tuanya nggak pernah memberikan apresiasi kepada anak-anaknya. Ada di media sosial itu, Masya Allah, saya lihat ada seorang anak mewarnai, menggambar sebuah gambar yang sederhana. Cara orang tuanya apresiasinya itu gimana? Pak, gambaran adik bagus gak? Oh bagus dek, sini papa ambil. Diambil gambarnya. Besoknya dibuat digital, disablon jadi kaos. Wah, istimewa sekali bapaknya ini. Disablon jadi kaos Pak. Dek, lihat dek, gambarnya jadi kaos. Itu penghargaan, memang sepertinya remeh, tapi penghargaan untuk anak itu tinggi sekali. Nah. Yang ketiga, kasih sayang itu membentuk kepribadian anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang biasanya lebih percaya diri, lebih mudah menghormati orang tua, lebih stabil emosinya, lebih mudah menerima nasihat. Lihat saja bapak-bapak, ibu-ibu, fakta yang berjalan. Ketika anak-anak dididik dengan marah-marah, bapaknya marah-marah nggak jelas tanpa alasan dan lain sebagainya, dari kecil besarnya itu kadang tuanya sendirian, anak-anaknya mau ngurus. Makanya yang rahmat sama anak-anak kita sendiri. Jadi kaitan dengan hadis sebelumnya itu, hadis ini memiliki hubungan erat dengan sabda Nabi Muhammad SAW, man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Jika hadis sebelumnya menjelaskan akibat dari tidak memiliki kasih sayang, maka hadis ini menjelaskan bahwa mencium anak adalah salah satu wujud nyata kasih sayang tersebut. Kesimpulannya, atau qabilu nasibyanakum, nah, itu kan pertanyaan orang Baduy tadi, apakah kalian itu mencium anak-anak kalian? Mengajarkan bahwa mencium anak-anak adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Kasih sayang merupakan tanda kelembutan hati, kewibawaan tidak bertentangan dengan kelembutan. Orang tua hendaknya menampakkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Keras hati bukan tanda kekuatan, tetapi kekurangan di dalam rahmat. Maka seorang muslim hendaknya meneladani Rasulullah SAW dengan menjadi pribadi yang lembut kepada keluarga dan anak-anaknya. Karena rumah yang dipenuhi rahmat adalah rumah yang paling dekat dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis kelima. Sekarang hadis ke-6.
kita agak ngebut. Masih 7 menit lagi Pak ya. 8 menit lagi, insya Allah cukup lah. Hadis ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamun nasa la yarhamhullah. Man la yarhamun nasa la yarhamhullah. Artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Muttafaqun alaih. Makna umum hadis ini merupakan salah satu kaidah agung dalam Islam tentang pentingnya menebarkan kasih sayang kepada semua manusia. Jadi pada hadis ini Rasulullah SAW berbicara tentang kasih sayang kepada semua manusia, an-nas, yang sebelumnya kepada khusus untuk anak-anak. Artinya seorang muslim diperintahkan memiliki hati yang penuh rahmat, hati yang penuh welas asih. Orang tua, anak-anak, suami atau istri, tetangga, teman, orang miskin dan orang lemah, itu termasuk an-nas. Bahkan an-nas itu bagi ulama termasuk orang-orang yang berbeda agama selama orang-orang tersebut bukan kafir harbi. Itu Pak ya. Apalagi yang tinggal di lingkungan kita orang muslim seperti ini, itu namanya mu'ahad. Bahkan Rasulullah SAW itu bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Yang membunuh orang kafir yang tidak mengganggu orang Islam itu tidak akan mencium bau surga. Saking rahmatnya ajaran Islam. Makanya sebenarnya agama yang kasih sayang itu adalah ajaran Islam ini, kalau kita mau mendalami. Jadi di sini mengapa Allah mengkaitkan rahmatnya dengan rahmat kepada manusia? Ya, karena Allah mencintai hamba yang meneladani sifat rahmatnya. Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada seorang mukmin diperintahkan memiliki bagian sifat rahmat tersebut dalam hubungannya dengan sesama makhluk. Bukan berarti rahmat manusia sama dengan rahmat Allah, tidak. Rahmat Allah itu paling luas, akan tetapi rahmat manusia itu adalah merupakan meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya meneladani otomatis tidak bisa maksimal seperti apa yang diteladani. Kita meneladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, otomatis kita nggak bisa seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100%. Ya. Paling tidak ada percikan-percikannya. Contoh rahmat kepada orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tua sudah lanjut usia, pendengarannya berkurang, jalannya melambat, seringkali mengulang cerita-cerita yang sama. Itu kan sifatnya orang tua. Cerita-cerita yang lalu diulang-ulang. Sebagai anak menjadi yang sedang ngopeni orang tuanya itu ya. Itu jangan sampai kesal dengan kejadian tersebut. Padahal kalau kita balikkan lagi dengan kejadian masa lalu, kita dulu kecil, kita dulu waktu masih baru bisa ngomong, itu berkali-kali apa yang kita omongkan kepada ayah dan ibu kita. Maka bentuk rahmat yang kita berikan kepada orang tua tersebut adalah bersabar dengan sikap mereka. Jangan dijadikan konten. Orang tua yang sudah pelupa dijadikan konten. Zaman sekarang itu zaman gila, Pak. Mandikan orang tuanya secara kasar dijadikan konten itu FYP. Itu rahmat pada orang tua, ya. Rahmat di dalam rumah tangga. Suami melihat istrinya melakukan kekeliruan, istri melihat suaminya memiliki kekurangan. Rumah tangga tidak akan bertahan jika setiap kesalahan dibalas dengan kemarahan. Rumah tangga bertahan karena adanya rahmat, adanya rasa saling memahami dan saling memaafkan. Jadi ada pertanyaan, apakah rahmat itu berarti tidak boleh tegas? Sedangkan Rasulullah SAW itu
pernah bersabda, kalau anak kita itu tidak salat maka pukulan. Nah, pukulan itu adalah solusi terakhir kalau dianya tidak ada solusi lagi. Dan pukulan itu bukan berarti pukulan untuk bunuh, Pak. Ada orang tua itu kalau udah mukul anaknya itu kayak mau bunuh gitu. Mungkin ada dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang pernah dihajar sama orang tuanya bisa-bisa. Apalagi kami orang Sumatera. Mak-mak kami dulu senjatanya itu gebukan kasur itu, Pak. Ngerti gebukan kasur, Pak? Yang rotan melingkar-lingkar itu untuk mukul kasur. Wah, itu sarapan saya dulu. Kalau orang-orang Jawa kan biasanya pakai sabuk, pakai gagang sapu gitu. Nah, itu keterlaluan. Ya. Kami juga kadang-kadang kalau sudah emosi itu agak susah ngerem. Karena itu tadi efek didikan masih kecil. Akhirnya anak kita juga kena imbas. Nah, seorang guru yang menghukum murid karena nyontek itu bisa saja sedang menunjukkan rahmat. Karena ia ingin memperbaiki akhlaknya. Ya. Harus dibedakan dulu antara rahmat dengan memanjakan. Ya. Harus dibedakan dulu antara rahmat dan memanjakan. Seorang guru yang menghukum muridnya yang nyontek itu bukan berarti dia tidak rahmat. Itu adalah rahmat dalam rangka untuk memperbaiki akhlaknya. Seorang ayah yang melarang anaknya bergaul dengan lingkungan buruk juga itu menunjukkan rahmatnya. Ya. Jadi rahmat bukan berarti membiarkan semua kesalahan, tetapi ketegasan yang bertujuan memperbaiki dan dilakukan dengan kasih sayang. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, man la yarhamun nasa la yarhamhullah. Mengajarkan bahwasanya rahmat atau kasih sayang merupakan akhlak yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, seorang muslim tidak boleh membatasi kasih sayangnya hanya kepada orang-orang yang dekat dengannya saja, tetapi hendaknya menebarkan kebaikan kepada seluruh manusia sesuai dengan kedudukan dan hak mereka masing-masing. Rahmat itu tidak cukup hanya berupa rasa iba dalam hati, melainkan harus tampak dalam ucapan yang lembut, sikap yang baik, dan tindakan yang bermanfaat bagi orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, rahmat dapat diwujudkan oleh seorang ayah pada anaknya dengan memberikan perhatian dan bimbingan, oleh seorang guru ataupun dosen kepada muridnya dengan mengajar penuh kesabaran, oleh seorang pemimpin kepada bawahannya dengan berlaku adil dan bijaksana, oleh seorang tetangga kepada tetangganya dengan saling membantu ketika mengalami kesulitan. Bahkan ketika harus menegur atau menghukum, Islam mengajarkan agar hal itu dilakukan dengan tujuan memperbaiki, bukan melampiaskan amarah. Oleh karena itu, ketegasan yang dilandasi kasih sayang tidak bertentangan dengan rahmat, bahkan merupakan bagian darinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 3 hadis ini kita memahami bahwa rahmat dan kasih sayang adalah bagian penting dari ajaran Islam. Rasulullah SAW mengajarkan agar kita menyayangi anak-anak kita, menyayangi keluarga kita, dan menyayangi seluruh manusia. Semakin banyak kasih sayang yang kita tebarkan, semakin besar harapan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai dari diri sendiri dan keluarga kita, membiasakan ucapan yang lembut, sikap yang peduli, dan hati yang penuh kasih sayang. Karena sesungguhnya orang yang paling dekat dengan rahmat Allah adalah orang yang paling banyak menebarkan rahmat kepada sesama. Nas'alullaha ayyaj'ala minar rahmah alladzina yanalu rahmatahu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang penyayang dan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Syukran alal ihtimam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.